Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan diskon, kemudian nilai diskon, total pembayaran, dan juga status. Jika teman-teman targetnya hanya mengerjakan tugas akhir untuk uji kompetensi RPL, itu sudah cukup sampai video kemarin, sampai video ke-11. Tetapi kita bisa kembangkan lagi jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi kasir ini supaya bisa digunakan di lapangan. Kita bisa kembangkan beberapa hal. Di sini kita bisa tambahkan untuk order ID. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita masuk ke bagian tabel. Di sini sebelum customer name kita tambahkan text column. Kemudian untuk nama kolomnya kita isi ID. Kita kembali ke browser, kita coba terlebih dahulu. Oke, kita bisa menampilkan untuk order ID. Untuk order ID sementara kita akan gunakan order ID pada bagian tabel order. Kedepannya kita bisa kembangkan untuk custom order ID. Karena di sini terlalu banyak informasi yang tampil, kita bisa buat grup untuk action view, edit, dan juga delete. Di sini kita masuk ke bagian Visual Studio Code. Kemudian sebelum itu saya coba ganti untuk underscore menjadi spasi. Kemudian di sini kita scroll ke bagian bawah. Kemudian pada bagian action kita enter. Kemudian kita ketikkan action group. Kemudian kita pilih yang bagian action group, filament, table action. Kemudian di sini kita tambahkan make. Kemudian array, kita enter. Kemudian kita tutup di sini. Kemudian kita pindahkan untuk ketiga action ini. Kita cut. Kemudian kita simpan di sini. Oke, kita akan rapihkan terlebih dahulu. Kemudian kita coba kembali di browser. Kita refresh. Oke, maka sekarang tampilannya akan seperti ini. Kita akan tetap bisa menggunakan action, tapi tampilannya akan dipersingkat seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat widget dari status, di mana nanti kita akan mengetahui berapa jumlah order yang statusnya complete maupun cancel atau statusnya baru. Kita masuk ke dokumentasi filament. Kemudian di sini kita masuk ke bagian widget. Kemudian pada bagian widget kita pilih Status Overview Widget. Kemudian di sini kita copy untuk PHP Artisan Make Filament Widget Start Overview. Kita copy. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code. Kita masuk ke terminal. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita ganti untuk nama widgetnya, misalnya order start. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan resource mana yang akan kita buat. Kita ketikkan order resource. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita pilih untuk admin panel. Kita ketik admin, kemudian kita enter. Kemudian jika kita masuk ke order resource, di sini kita dibuatkan satu folder baru dengan nama widget. Kemudian di dalamnya itu ada order start. Kita buka. Kemudian kita masuk lagi ke dokumentasi filament. Di sini kita scroll ke bagian bawah. Kemudian kita copy pada bagian start sampai color. Kita copy di sini, kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini pada bagian return, kita hapus, kita paste di sini. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada satu notifikasi error pada bagian problem. Di sini kita tinggal klik kanan. Kemudian kita pilih import class. Oke, jika sudah, kita coba kembali lagi ke browser. Kita coba refresh terlebih dahulu. Oke, sekarang belum muncul apapun karena kita perlu menambahkan pada bagian order list. Di sini kita masuk ke order resource, kemudian page, kemudian kita tambahkan pada list order. Kemudian di sini kita tambahkan
protected, protected function. Kemudian di sini kita tambahkan get header widget. Kemudian di sini kita tambahkan return, kemudian array, kemudian kita tutup di sini. Selanjutnya kita panggil kelas order start. Kemudian kita coba refresh kembali, maka akan muncul widget seperti ini. Untuk yang pertama, kita akan sesuaikan isi kontennya. Di sini kita akan buat untuk order dengan status new. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita ganti pada bagian unique view menjadi new order. Kemudian kita akan coba ganti deskripsinya. Misalnya new order. Waiting to be processed. Kemudian untuk description icon, kita coba ganti menjadi clock. Untuk icon, silahkan kalian sesuaikan. Kalian bisa cek di hero icon. Kemudian untuk colornya, kita ganti menjadi info. Kita sesuaikan dengan warna pada status new. Kemudian kita coba cek di browser. Sekarang untuk cardnya sudah berubah menjadi new orders. Kemudian di sini ada informasi new order waiting to be processed. Kemudian kita akan sesuaikan untuk jumlah angkanya sesuai dengan jumlah order dengan status new. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita panggil order model, di mana statusnya adalah new. Kemudian kita hitung. Kemudian di sini ada notifikasi error. Pada bagian order, kita tinggal klik kanan, kemudian kita klik import class. Oke, jika sudah, kita cek di browser. Sekarang untuk order dengan status new sudah sesuai. Di sini kita memiliki satu order dengan status baru. Selanjutnya kita akan menampilkan order dengan status sedang diproses. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kita tinggal duplikat saja. Kemudian untuk new order kita ganti. Untuk statusnya kita ganti juga. Kemudian untuk deskripsinya kita ganti jadi orders. Kemudian untuk description icon kita coba ganti jadi arrow. Kemudian untuk warnanya kita coba ganti menjadi warning. Kita simpan, kita enter di sini supaya lebih rapi. Oke, sekarang kita coba cek di browser. Kita refresh. Oke, kemudian kita coba edit salah satu order. Di sini kita ubah menjadi sedang diproses. Oke, sekarang kita cek kembali. Selanjutnya kita tinggal tampilkan untuk order dengan status komplit. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita duplikat lagi. Di sini kita ganti menjadi order komplit. Kemudian statusnya kita ganti menjadi komplit. Untuk deskripsinya misalnya kita buat jadi order successfully complete. Kemudian description itemnya di sini kita coba jadi kemudian yang terakhir kita ganti warnanya menjadi warna merah atau danger. Kita refresh. Oke, untuk order komplit sudah muncul, tetapi untuk warna merah itu untuk statusnya cancel. Sedangkan untuk komplit itu menggunakan warna hijau. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita ganti menjadi sukses. Kita refresh kembali.
Berikutnya kita coba membuat total pendapatan, di mana total pendapatan itu akan diambil untuk order dengan status komplit. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita kembali duplikat. Kemudian di sini kita ganti jadi total revenue. Kemudian number format. Kemudian kita panggil model order. Kemudian where. Kemudian di sini masukkan status. Kemudian untuk statusnya adalah complete. Kemudian kita tambahkan sum. Kemudian total payment. Kemudian jika tidak ada, maka isi kosong. Kita simpan, kemudian kita coba refresh terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah mempunyai total revenue yang diambil dari order dengan status komplit. Sekarang kita edit pada bagian deskripsinya. Sini kita tambahkan from total payment from completed order. Kemudian untuk description iconnya kita ganti. Kemudian yang terakhir kita ganti warnanya menjadi danger. Kemudian kita simpan, kita kembali cek di browser, kita refresh. Selanjutnya saya akan tambahkan currency pada bagian total revenue. Kalian bisa tambahkan rupiah atau IDR. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini pada bagian total revenue, kita tambahkan sebelum format. Di sini kita ketikkan, kemudian titik. Kemudian di sini kita isi misalnya rupiah, kemudian spasi, kemudian kita simpan. Kita coba refresh di browser. Oke, sekarang saya coba akan gunakan IDR saja. Jika kalian ingin tetap menggunakan rupiah, silahkan kalian menggunakan rupiah. Selanjutnya kita akan membuat filter supaya kita dapat menampilkan order mana saja yang statusnya komplit, kemudian order mana saja yang statusnya sedang diproses. Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita masuk ke bagian list order. Di sini kita tambahkan public function, kemudian get tab, kemudian kita tambahkan array, kemudian di sini kita return, kemudian array lagi, kemudian di sini kita tutup. Oke, yang pertama kita akan buat tab untuk menampilkan seluruh order. Kita ketik null, kemudian di sini kita akan memanggil function tab. Untuk tabnya kita akan gunakan tab filament, resource, kemudian komponen. Kita klik di sini, kemudian pastikan itu sudah muncul di bagian atas. Use filament, resource, komponen tab. Oke, jika sudah, kita kembali ke bawah. Di sini kita tambahkan. Kemudian nama tabnya, misalnya kita beri nama all. Kemudian kita simpan. Kita coba terlebih dahulu. Kita kembali ke browser. Kita coba refresh. Tab pertama sudah muncul. Sekarang kita coba untuk menampilkan untuk order dengan status sedang diproses. Atau misalnya kita buat dulu untuk new order. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini kita beri nama misalnya new. Kemudian di sini kita panggil kembali untuk tabnya. Kemudian make. Di sini kita gunakan query. Kemudian di dalam query kita buat function. Misalnya kita beri nama query. Kemudian function query itu akan mencari di mana status order dengan nilai new. Oke, kita simpan di sini. Oke, di sini ada notifikasi error. Kita pisahkan untuk antar kolom. Oke, sekarang kita coba lagi di browser. Kita coba kembali ke sini, kemudian kita refresh.
Sekarang saya sudah memiliki 2 tab baru. Yang pertama all untuk seluruh order, kemudian tab berikutnya di sini untuk menampilkan pesanan dengan status baru. Di sini tidak ada, harusnya tidak akan muncul. Kita coba klik di sini. Oke, kita tidak memiliki data dengan status order new. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini kalian tinggal duplikat saja. Oke, yang kedua misalnya kita buat untuk order yang sedang diproses. Kemudian di bagian terakhir di ujung kita ganti sesuai dengan nilainya, processing. Kemudian yang ketiga misalnya kita buat untuk cancel dulu. Kita ganti juga untuk nilainya, cancel. Kemudian yang terakhir kita buat untuk complete. Di sini kita tambahkan juga complete. Kemudian kita pisahkan untuk antar kolomnya. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba kembali di browser. Kita refresh. Oke, sekarang kita sudah mempunyai 5 tab. Yang pertama untuk menampilkan seluruh order. Kemudian yang kedua untuk menampilkan order dengan status new. Kemudian yang ketiga itu untuk menampilkan order dengan status sedang diproses. Kemudian yang berikutnya untuk menampilkan status cancel. Di sini cancel tidak muncul. Kita coba cek di all. Di sini harusnya untuk cancel itu ada satu. Kita cek lagi di sini. Di sini saya typo ya untuk cancel. Kita ganti, kemudian kita simpan. Kemudian kita coba reload lagi. Kemudian kita coba tab cancel. Oke, sekarang sudah sesuai. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kalian coba terlebih dahulu. Jika ada kendala, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika kalian sudah sampai ke video 12, seperti biasa, silahkan sertakan nama kalian, jurusan, dan juga asal sekolah kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.